Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Handayani dengan NPM E1J025062. Jadi di sini saya selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memandu presentasi pada tugas proyek metode morfologi gabungan dari famili Myrtaceae. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6 yang akan menyampaikan penyampaian materi pada hari ini. Kenalkan, nama saya Mamarus Purmandaru dengan NPM S1J025022 dan teman saya. Kenalkan, nama saya Raisa Nur Safitri dengan NPM E1J025092. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdal Caniago dengan NPM E1J025053. Perkenalkan, nama saya Raditya Pratama dengan NPM E1J025090. Perkenalkan, nama saya Ramadan Perdana Putra Haryanto dengan NPM E1J025012. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi akar dan ada beberapa tanaman yang telah dipilih oleh teman saya dari famili Myrtaceae, yaitu jambu biji, jambu bol, jambu air, cengkeh, pucuk merah, dan salam. Nah, berdasarkan dari tabel slide pertama ini, dapat kita lihat hampir semua tanaman diamati memiliki sistem perakaran tunggang. Kemudian terdapat fungsi akar pada keenam tanaman ini adalah untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman tersebut. Selain itu, akar juga sebagai penopang atau penguat tanaman agar dapat berdiri tegak. Kemudian ada pada bagian tugas khusus. Nah, akar membantu memperkokohkan tanaman. Nah, misalnya pada pucuk merah, akar berperan memperkuat tanaman agar lebih kuat terhadap angin. Nah, sedangkan pada tanaman salam, akar membantu menjaga pohon agar bisa tegak stabil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar tanaman tidak mengalami metamorfosis atau modifikasi akar yang khusus. Artinya, akar tetap berfungsi secara normal sebagai penyerap air dan penopang tanaman. Nah, pada slide kedua, ini menampilkan gambar dari masing-masing tanaman. Nah, terlihat bahwa jambu biji, jambu air, jambu bol, cengkeh, dan salam memiliki bentuk akar yang relatif mirip. Mungkin karena mereka dari famili Myrtaceae atau famili yang sama, yang terdiri satu akar utama bercabang dan menjadi akar-akar kecil. Kemudian selanjutnya gambar-gambar tersebut juga menunjukkan bahwa akar menyebar di dalam tanah untuk memperluas penyerapan air dan nutrisi. Nah, semakin luas penyebaran akarnya, semakin baik kemampuan tanaman dapat memperoleh kebutuhan hidupnya. Baiklah, itu untuk morfologi akar dan gambar akarnya. Terima kasih. Pada bagian batang, seluruh spesies dalam familia Myrtaceae yang diamati memiliki batang berkayu atau lignosus. Batang berkayu memberikan kekuatan mekanis sehingga tanaman dapat tumbuh besar dan bertahan dalam waktu yang lama. Bentuk batang seluruh spesies umumnya bulat, dengan arahan pertumbuhan tegak lurus ke atas. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan karakter yang menjadi ciri khas familia Myrtaceae. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan. Permukaan batang jambu biji cenderung lebih halus, sedangkan jambu air, jambu bol, dan salam memiliki permukaan yang lebih kasar. Pada pucuk merah, permukaan batang terlihat agak kasar, sedangkan cengkeh memiliki permukaan yang relatif licin. Percabangan pada sebagian besar spesies bersifat slim-podial. Percabangan ini terjadi ketika pertumbuhan batang utama berhenti dan dilanjutkan oleh cabang di sampingnya. Bentuk percabangan ini menghasilkan tajuk yang lebih lebar dan rimbun.
Seluruh tanaman yang diamati juga termasuk tanaman tahunan dan tidak mengalami metamorfosis batang. Dengan demikian, batang berfungsi secara normal sebagai penopang dan jalur transportasi air maupun hasil fotosintesis. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai morfologi daun. Terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi daun dari beberapa spesies yang termasuk ke dalam famili Myrtaceae, yaitu jambu biji, jambu air, jambu bol, cengkeh, dan salam. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pada karakter daun dari keenam spesies tersebut. Dari segi bentuk daun, jambu biji dan jambu air memiliki bentuk daun jorong, sedangkan jambu bol, cengkeh, pucuk merah, dan salam memiliki bentuk daun yang cenderung lonjong. Pada bagian ujung daun, sebagian besar spesies memiliki ujung yang meruncing. Namun pada jambu biji dan jambu air ditemukan ujung daun yang cenderung tumpul hingga meruncing. Bentuk pangkal daun juga bervariasi, mulai dari pembulat, membaji, hingga meruncing. Perbedaan bentuk ini menjadi salah satu karakter yang dapat digunakan untuk membedakan setiap spesies dalam famili Myrtaceae. Selanjutnya, seluruh spesies yang diamati memiliki pertulangan daun menyirip. Adanya satu tulang daun utama yang memanjang dari pangkal hingga ujung daun dan bercabang menjadi tulang-tulang daun yang lebih kecil. Karakter ini merupakan salah satu ciri umum yang umum ditemukan pada anggota famili Myrtaceae. Dari segi tepi daun, semua spesies memiliki tepi daun yang rata atau tidak bertoreh. Selain itu, seluruh spesies juga memiliki daun tunggal dengan susunan daun berhadap pada batang. Artinya, pada suatu ros batang terdapat dua daun yang tumbuh saling berhadapan. Jika dilihat dari tekstur atau daging daun, terdapat beberapa perbedaan. Daun jambu biji memiliki tekstur keras seperti kertas, sedangkan daun jambu air dan salam memiliki tekstur seperti kulit. Pada jambu bol, cengkeh, dan pucuk merah, daging daunnya lebih tebal. Warna daun pada umumnya hijau tua, namun pada tanaman pucuk merah berwarna merah. Berdasarkan hasil pengamatan juga diketahui bahwa seluruh spesies yang diamati tidak mengalami metamorfosis daun. Dengan kata lain, daun tetap berfungsi sebagai organ utama untuk fotosintesis, tanpa mengalami perubahan bentuk menjadi organ khusus lainnya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggota famili Myrtaceae memiliki banyak persamaan pada struktur daun, seperti pertulangan menyirip, tepi daun rata, daun tunggal, dan susunan daun berhadapan. Namun demikian, masing-masing spesies tetap memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dari spesies lainnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk penjelasan pada morfologi bunga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dapat kita lihat pada tabel di sini bahwa bunga merupakan organ reproduksi generatif tumbuhan. Berdasarkan hasil pengamatan, seluruh spesies memiliki bunga lengkap dan bunga sempurna. Artinya, bunga memiliki kelopak, mahkota, benang sari, putik, serta alat reproduksi jantan dan betina dalam satu bunga. Bentuk mahkota dan kelopak bunga menunjukkan variasi antar spesies. Ada yang berbentuk cawan, tabung, corong, maupun membulat. Walaupun berbeda, seluruh bunga masih menunjukkan karakter khas Myrtaceae. Ciri yang sangat menonjol pada famili ini adalah jumlah benang sari yang banyak. Benang sari yang banyak membuat bunga tampak lebih menarik dan mudah dikenali. Selain itu, setiap bunga hanya memiliki satu putik saja. Sebagian besar spesies memiliki bunga tunggal, sedangkan spesies lainnya memiliki bunga majemuk. Bentuk dasar bunga sebagian besar bersifat aktinomorf atau memiliki simetri radial. Selanjutnya, ini adalah gambar bunga dari spesies famili Myrtaceae. Nah, dapat kita lihat bahwa secara visual, seluruh bunga ini memiliki ciri khas yang didominasi oleh mahkota kecil dengan benang sari lebat yang mencolok seperti rambut. Kemudian untuk warnanya, itu pada jambu bol itu memiliki bunga yang berwarna merah cerah, sedangkan pada spesies tanaman lainnya itu memiliki warna bunga yang didominasi seperti warna putih, krim, atau hijau kekuningan. Selanjutnya yaitu morfologi buah dan biji. Berikut beberapa dari familia Myrtaceae, tumbuhan dari jambu biji, jambu air, jambu bol, cengkeh, pucuk merah, dan salam. Pada jambu biji, golongan buahnya itu buah sejati. Bentuk buah bulat, warna buah masak itu hijau kekuningan, daging buah tebal,
jumlah biji banyak dan bentuk biji bulat kecil. Kemudian jambu air, golongan buahnya buah sejati tunggal, bentuk buah lonceng, warna buah masak merah muda, daging buah tebal dan berair, jumlah biji 1 hingga 6, bentuk biji bulat. Kemudian jambu bol, golongan buahnya buah sejati, bentuk buah bulat, warna buah masak merah tua, daging buahnya tebal, jumlah biji 1, bentuk bijinya bulat. Dan cengkeh, golongan buahnya buah batu semu, bentuk buah memanjang, warna buah masak merah tua, daging buah tipis, jumlah bijinya 1, bentuk biji lonjong. Kemudian pucuk merah, golongan buahnya buah sejati tunggal, bentuk buah bulat, warna buah masaknya ungu kehitaman, daging buahnya berdaging lunak berair, jumlah bijinya 1, bentuk biji bulat seperti telur. Kemudian dan terakhir salam, golongan buahnya buah sejati, bentuk buah bulat, warna buah masak itu merah tua, daging buahnya itu tipis, jumlah bijinya 1, dan bentuk bijinya bulat. Berikut ada beberapa gambar dari morfologi buah dan biji dari tumbuhan jambu biji, jambu air, jambu bol, cengkeh, pucuk merah, dan salam. Bisa dilihat sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat tanaman setiap spesies familia Myrtaceae. Jadi, setiap spesies dalam familia Myrtaceae memiliki manfaat yang berbeda-beda bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu jambu biji, dimanfaatkan sebagai sumber vitamin C. Lalu yang kedua yaitu jambu air, membantu menjaga hidrasi tubuh. Lalu yang ketiga yaitu ada jambu bol, bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Yang keempat yaitu ada cengkeh. Cengkeh bernilai ekonomi tinggi sebagai rempah-rempah, bahan minyak atrasi, dan obat tradisional. Lalu yang kelima itu ada pucuk merah. Pucuk merah digunakan sebagai tanaman hias dan penghijauan di sekitar pekarangan rumah. Lalu selanjutnya yaitu ada daun salam, digunakan sebagai bumbu masakan dan obat tradisional dari zaman dahulu hingga sekarang. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan untuk seluruh spesies yang diamati. Dari seluruh spesies yang diamati menunjukkan ciri khas familia Myrtaceae, yaitu memiliki akar tunggal, batang berkayu, dan daun tunggal, berhadapan dengan pertulangan menyirip, serta bunga sempurna yang memiliki banyak benang sari. Meskipun memiliki banyak persamaan, terdapat perbedaan pada bentuk bunga, buah, dan manfaat masing-masing spesies. Keanekaragaman tersebut menunjukkan pentingnya familia Myrtaceae dalam bidang pangan, rempah-rempah, obat-obatan, dan tanaman hias. Nah, itulah pemaparan materi tentang project method mengenai studi morfologi gabungan dari famili Myrtaceae dari kami kelompok 6. Saya selaku moderator mewakili dari kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kekurangan yang ada di dalam video kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan video kami sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.